Ya, terima kasih Bu Ame untuk kesempatan yang diberikannya untuk saya bisa berbagi firman di tempat ini. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang takut, khawatir ya. Saya pernah dengar seseorang yang hari itu semestinya dia sudah kena sakit itu sudah cukup lama, tapi dirahasiakan ya. Jadi ketika dirahasiakan dia tidak tahu bahwa itu sakit, tubuhnya sehat. Dia bisa makan ya, tidak parno karena dia tidak tahu kalau senyatanya hidupnya sudah divonis kanker, tapi sama keluarganya ditutup supaya dia tidak tahu ya. Jadi mungkin jika cerita pengobatannya juga kayak diberi terapi gitu ya. Dan waktu itu tanpa sengaja ketika dia bercerita, keluarganya yang dia sudah meninggal, keluarganya cerita, tahu kenapa hari itu bisa saudara saya itu meninggal. Meninggalnya bukan karena kanker, suatu kali dia baca chat ya dari seorang dokter ke suaminya kalau nggak salah. Ketika itu dibaca, dia baru tahu hari itu bahwa dia itu divonis kanker ya. Dan ketika dia tahu divonis kanker, Bu Eli tahu cuman hitungan kira-kira 4 bulan kemudian dia meninggal. Jadi sejak divonis kanker, dia mulai pikirannya negatif, dia mulai tidak punya pengharapan, makan sudah tidak bisa lagi, tidak ada nafsu, seolah-olah penyakit ini adalah akhir dari segalanya. Makanya hari itu ketika saya juga merenung, oh berarti orang ini meninggalnya bukan karena kankernya, tapi karena ketakutannya. Makanya hari-hari ini iblis itu lagi gencar ya menyebarkan virus ketakutan supaya saudara juga, orang kalau takut itu virusnya itu akan berdampak apa? Putus asa, tidak ada gairah untuk hidup, tidak semangat rasanya, mau baca firman ya ogah-ogahan, mau doayan ogah-ogahan, tidak punya pengharapan lagi. Kenyataan hidup itu seolah-olah mengendalikan hidupnya. Dia lupa bahwa ada Tuhan di atas kenyataan hidupnya. Tuhan itu tetap pegang kendali. Tuhan tetap mengendalikan hidup orang benar, tidak akan pernah dihancurkan. Tapi semuanya sudah lupa. Seolah-olah kanker itu menjadi momok, menjadi horor, yang menentukan hidupnya kalau kanker pasti mati, pasti menderita. Itu sebabnya ada banyak orang yang ketakutan hari-hari ini akan sesuatu yang belum terjadi. Ya, sama-sama saudara ya. Hari ini kita tidak tahu jalan hidup kita itu satu hari ke depan itu seperti apa. Kalau saudara baca ya, di Amsal 27 ayat 1, kita baca dulu Amsal 27 ayat 1, lihat ya. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu, hari esok maksudnya. Hari ini sama saudara, firman ini mengingatkan kita semua, kita juga tidak perlu mereka-rekakan jangan-jangan hari esokku bangkrut. Jangan-jangan kankerku nanti naik level stadium 2, 3, 4, dokter angkat tangan sudah meninggal. Jangan-jangan lagi direkakan, jangan-jangan nanti suamiku, pasangan hidupku makin tidak pulang, lupa ya sudah saya sama anak-anak ditinggal begitu saja. Ada banyak orang yang hari-hari ini mereka hidup di dalam sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah dipikirkan jadi beban. Bahkan seolah-olah itu dia bisa meyakinkan bahwa itu pasti terjadi. Firman Tuhan jelas sudah berkata, jangan memuji diri, jangan merekakan hari esok.
Karena senyatanya kita itu tidak pernah tahu 1 menit, 1 jam yang akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Kita ini tidak diciptakan maha tahu. Yang tahu semua jalan hidup saudara dan saya itu hanya Tuhan. Kenapa orang lebih mudah takut daripada hari ini? Kalau sama-sama saudara tidak tahu, alangkah jauh lebih baik kita hidup oleh percaya. Seperti yang firman Tuhan katakan, orang benar hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Percaya akan hari esok juga belum terlihat. Takut akan sesuatu yang belum terjadi hari esok juga belum sama-sama terlihat. Tapi resikonya, 2 hal ini berbeda, saudara. Kalau saudara takut akan sesuatu hal yang tidak saudara ketahui hari ini, resikonya apa yang ditakutkan, dikhawatirkan itu akan menimpa saudara. Tapi kalau kita bangun rasa percaya, maka resikonya juga kita akan menikmati jadilah menurut imanmu. Kenapa kita tidak bangun rasa percaya, sama-sama nggak tahu hari esok? Kalau saudara mengerti kebenaran firman, firman jelas berkata, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu yang seperti saudara dan saya takutkan. Kita tidak maha tahu, makanya kenapa firman Tuhan memberi batasan. Kesusahan sehari cukup sehari. Saudara ngalami mikir 1 hari aja beban itu udah berat. Orang itu yang membuat hidupnya tambah berbebannya berat sampai rasanya mau bunuh diri. Kenapa? 1 hari beban aja kalau mau dipikir 1 hari aja lumayan, saudara. Hari ini aja kalau iblis taruh kekhawatiran akan 1 hari aja, saudara sudah mulai juga dredeg. Bayangkan kalau sesuatu yang terjadi tahun depan, 2 tahun kemudian, saudara tampung semua di sini. Kira-kira kita jadi orang kuat enggak? Mungkin kita semua hari-hari ini di masa-masa di mana kita hidup penuh ketakutan. Beban-beban sebulan depan, beban-beban 5 bulan sudah dimasukkan semua di sini. Yang senyatanya kita tidak tahu apa-apa. 1 jam ke depan Tuhan belah laut bisa enggak? 3 hari ke depan Tuhan datang membangkitkan Lazarus yang sudah busuk, yang sudah tidak punya pengharapan di dalam hidup saudara. Bisa enggak itu terjadi? Waktu Tuhan itu bisa sewaktu-waktu. Hari ini jangan lagi datang sama Tuhan hanya untuk menuntut hasil. Hanya untuk menuntut Tuhan, kok gini lagi? Kok gini lagi? Kok seperti ini lagi? Mulailah belajar jadi orang benar. Jangan, kalau kita tahu bahwa hidup ini tidak perlu takut, kita tahu bahwa Tuhan sudah pegang hari esokmu. Artinya hari ini Allah turut bekerja di dalam masalahmu yang buruk untuk mendatangkan kebaikan selalu di hari esok. Allah turut bekerja ketika engkau direkakan yang jahat dengan seseorang. Itu berarti hari ini bukan lagi yang kau saudara seperti yang saudara lihat, tapi hari esok Allah sudah menyediakan rekaan yang terbaik buat saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada alasan kita sebagai orang benar kita hidup dalam ketakutan. Batasan 1 hari, kesusahannya 1 hari cukup 1 hari, itu berarti apa saudara yang Tuhan mau? Hiduplah 1 hari itu dengan damai, sejahtera, dan rasa syukur. Itu jauh lebih baik. Orang kalau percaya kepada Tuhan yang hidup, apapun terjadi di depan pasti kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi di depan pasti rekaan yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku hari ini, hancur kelihatannya babak belur, aku tetap percaya bahwa di depan itu banyak perkara-perkara besarnya Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Kalau saudara bisa berpikir seperti itu, maka hidup saudara dijalani 1 hari dengan 1 hari dengan apa?
Saudara akan damai, saudara mulut ini hanya bisa ngucap syukur. Itu bentuk orang yang percaya bahwa Tuhan sudah berdiri di hari esoknya. Hari ini engkau berdoa, lihat keadaanmu tambah buruk, ya damai aja. Ya syukur aja. Kenapa? Nggak ada alasan saudara hari ini mau gelisah, mau panik, mau kecewa, mau bersungut-sungut. Tuhan bilang gini, aku menyediakan yang terbaik. Kenapa kamu marah sama aku? Kenapa kamu bersungut-sungut sama aku? Aku bukan sediakan yang busuk kok buat hidupmu. Aku tidak pernah menciptakan kegagalan dalam hidupmu. Semua arahnya naik, jadi kepala, berhasil, beruntung. Lah yang jadi pertanyaannya, kenapa kita anak Tuhan hari-hari ini? Kalau Tuhan sudah sediakan yang terbaik, termanis, terindah di depan, buat kita di balik masalah, di balik badai hidupmu, yang jadi pertanyaannya, Tuhan bilang buat saudara dan saya, kenapa kamu mesti sedih? Kenapa kamu mesti ketakutan? Kenapa mesti khawatir? Kenapa hari ini engkau kehilangan damai? Kenapa engkau hari ini tidak banyak mengucap syukur? Padahal yang aku sediakan bukan yang buruk, bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Aku membawa engkau seperti Abraham keluar dari zona nyaman, bukan untuk perkara yang biasa-biasa, tapi aku akan memberkati engkau di depan lebih lagi. Aku memberi kepercayaan kepada engkau lebih lagi. Aku akan mengangkat hidupmu di depan lebih lagi. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal yang simple yang saya ajarkan buat saudara dan saya hari ini. Jangan takut. Ya, 3 hal bagaimana cara mengatasi ketakutan. Hal yang sederhana, tapi kalau ini dipraktekkan, ini akan menjadi satu kekuatan kita sebagai orang benar. Setelah Zoom ini, saudara menghadapi hutang, menghadapi wanita yang merusak rumah tanggamu, menghadapi tantangan vonis dokter penyakit kanker, hidupmu akan menikmati hari demi hari, bukan dengan takut, khawatir, bersungut-sungut, tapi engkau akan menjalani hari demi hari dengan rasa damai, tenang, dan mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah menyediakan yang terburuk. Tuhan tidak pernah menyediakan sesuatu yang membuat saudara hari itu kehilangan segala-galanya. Justru di depan yang hilang Tuhan sudah sediakan pengembaliannya berlipat seperti Ayub. Apakah di tengah keadaan yang buruk seperti Ayub, Tuhan itu Tuhan yang jahat? Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dia sudah berdiri di hari esokmu. Dia berkata, aku Tuhan Allah yang sudah menyediakan semua kerugianmu untuk aku kembalikan. Amin, saudara. Yuk baca Matius 6 ayat 34. Ya, hari ini jangan habiskan hidup saudara di dalam ketakutan. Orang takut itu nanti hidupnya di depan tidak melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena yang ditakutkan justru yang menimpa saudara. Tapi kalau hidup saudara percaya saja, maka yang saudara percayai di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, Tuhan sudah menyediakan perkara besar, maka itu senyatanya yang akan kita nikmati. Amin. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Nah, ini batasannya Tuhan tahu. Manusia itu tidak bisa lihat 1 jam ke depan. Itu tidak tahu. Kenapa kita mesti khawatir? Padahal Tuhan berkata, jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu sudah mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ketika Tuhan tahu batasan manusia itu punya kekuatan yang terbatas. Kalau kita mau semuanya dimasukkan di dalam pikiran kita, kira-kira pikiran kita ini kuat gak? Makanya hari-hari ini saya dengar rumah sakit jiwa itu penuh, saudara. Pasien rumah sakit jiwa itu bertambah-tambah. Kenapa? Karena kita tidak kuat.
Semuanya mau dipikir sendiri. Semua yang belum terjadi sudah dipikir hancur, buruk. Hidupku pasti dalam kemalangan, nasibku malang, masa depanku suram. Itu terus yang dipikir. Senyatanya itu bukan sesuatu yang disediakan Tuhan. Yang disediakan Tuhan adalah masa depan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Bukan madesu, masa depan yang suram. Itu bukan menjadi milik orang benar. Amin. Yang pertama yaitu jangan kamu khawatir. Ya. Jadi cara mengatasi kekhawatiran itu 3 hal. Saya simpulkan. Yang pertama, kalau firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Ya, kesusahan sehari cukup sehari. Jadi kita berjalan setiap hari bersama Tuhan. Nggak usah khawatir. Kalau tiap hari yang diingat tuntunan Tuhan atas bangsa Israel. Tiang awan, tiang api, mana tersedia setiap hari. Jadi hari ini jangan khawatir, itu yang pertama. Karena Tuhan sudah sediakan semua hari ini, per hari ini. Tidak perlu khawatir. Buka mata, realitamu bertambah buruk, bertambah kacau balau, tapi yang jadi pegangan buat hidup orang percaya yaitu hari ini Tuhan itu tetap menyediakan tiang awan, tiang api, mananya berjalan setiap hari. Kasih setia Tuhan juga setiap hari. Kekuatan, ya. Yang kedua yaitu jangan memikul beban hari esok. Hari ini praktekkan, 1 hari jalani kesusahan seperti apa. Jangan khawatir. Kalau iblis datang, lihat ya, nanti tahun depan anakmu sudah besar, dia tanya orang tuanya gimana, dia tahu, dia malu, dia akan jadi anak pemberontak. Nanti lihat ya, kondisi keuanganmu, tokomu kan makin sepi ya sudah bangkrut. Kalau bangkrut ini aib buat keluargamu. Rumahmu bakal disita bank, mobilmu bakal dijual, kamu hidup akan di-downgrade. Dan orang banyak akan membicarakan hidupmu. Banyak orang akan mensyukur-syukurkan hidupmu. Kasihan delu. Itu semua senyatanya yang sedang hari-hari ini. Iblis lagi tembakkan. Tapi firman Tuhan berkata melalui Matius 6 ayat 34 berkata, jangan memikul beban hari esok. Sudahlah. Hari esok kita tidak tahu 1 jam ke depan. Tapi Tuhan sudah pegang 1 jam ke depanmu. 1 menit ke depan hidupmu dia sudah pegang dan dia sudah tahu pasti bakal apa yang akan dilakukan ketika hidupmu ada di dalam prosesnya Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu Ayub bakal kehilangan banyak hal, tapi Tuhan tetap berjaga-jaga atas hidup Ayub sampai Ayub melihat 2 kali lipat. Yang ketiga yaitu nikmati aja hari ini. Kenapa? Karena ketika kita tahu hari ini Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saudara sekali-kali. Hari ini hidupmu seperti apapun yang terjadi. Mau bokek, kantong lagi tipis Bu Eli, makan tahu tempe, telur goreng. Tadinya ayam goreng, sekarang harus hidup ngirit. Semuanya diminim-minimkan. Tadinya kalau nonton bisa 1 minggu sekali. Sekarang kita semua ekonomi. Semuanya harus hidup prihatin. Nonton sekali. Tidak apa-apa. Ini cuman sesaat. Kita lagi ngalami prosesnya Tuhan keluar dari zona nyaman. Tapi kalau kita terlalu memikirkan hari esokmu, maka engkau tidak akan tiba hari esok. Semakin dipikir hari esok, engkau semakin tidak tiba akan hari esokmu. Semakin engkau tidak akan pernah melihat hari esok yang luar biasa. Tetapi hari ini bukan banyak dipikir. Yang Tuhan mau adalah dijalani. Sekali lagi masalah yang berat bukan untuk dipikirkan terlalu gimana. Kita tidak maha tahu. Sudahlah,
Tahun depan orang memprediksi masa sukar resesi besar-besaran. Tidak apa-apa. Tuhan tetap Tuhan yang berdiri di tahun 2023. Dia tetap menyediakan apa yang saudara butuhkan. Tidak usah takut. Dunia kalang kabut karena dunia tidak tahu tahun 2023 siapa yang akan mengendalikan. Tapi buat saudara dan saya, selama ada Tuhan yang pegang kendali hidupmu, percayalah, hidupmu pasti aman. Hidupmu pasti melihat sesuatu yang baik. Jadi 3 hal ini, saudara perlu praktekkan hari ini. Kalau kita hari ini dihadapkan realita yang makin babak belur, apa pesan Tuhan mengatasi ketakutan? Yang pertama, jangan khawatir. Tidak usah khawatir. Virus khawatir, buang. Kalau iblis datang dengan banyak intimidasinya, katakan, hari esokku sudah aman di tangan Tuhan. Aku memang tidak tahu, manusia terbatas, tapi Tuhanku jelas tahu. Hari esokku sudah dipegang Tuhan secara luar biasa. Yang kedua, jangan memikirkan pikul beban hari esok. Jangan sudah. Jalani aja 1 hari. Apa dengan apa? Nanti kita lihat. Yang ketiga, nikmati hari ini. Nikmati bersama Tuhan. Tuhan, aku tahu hidupku bukan ditentukan oleh keuanganku kok. Hidupku hari ini sukacita itu bukan ditentukan karena suamiku tidak cinta lagi. Orang tanya sama hidup saya, Eli, kamu ini wajahnya kok sekarang makin kinclong, bersinar-sinar ya. Dulu kamu masih aku lihat depresi. Padahal Eli, kalau aku dengar-dengar, masalahmu itu lebih berat dari yang lalu-lalu loh Eli. Tapi aku heran, kenapa engkau bisa hari ini lihat hidupmu bahagia? Saya cuma bilang, saya bisa hidup bahagia bukan karena ditentukan oleh masalah. Saya hidup bahagia hari ini karena saya punya Tuhan segala-galanya. Bukan suami saya segala-galanya. Lah kalau hidup uang segala-galanya, ya kita tidak bisa nikmati hidup. Bagaimana kita bisa menikmati hidup kalau yang segala-galanya lagi diproses Tuhan, yang segala-galanya bangkrut, yang segala-galanya rugi, yang segala-galanya ditipu orang? Nggak bisa. Tapi hari ini saya berkata, saya bisa bahagia, saya bisa makan enak, saya bisa tidur enak. Karena saya punya segala-galanya. Loh apa segalanya? Ya Tuhan segala-galanya buat hidup saya. Buat apa saya khawatir? Buat apa saya mikir hari esok? Wong hari esokku Tuhan sudah tahu jelas kok. Rumah tanggaku bakal dibawa naik. Rumah tanggaku bakal dipulihkan secara indah. Buat apa saya mau susah? Saya tahu sesuatu yang terbaik sedang dalam perjalanan. Lah yang jadi pertanyaannya, buat apa saya susah? Wong saya disiapkan Tuhan yang terbaik, kok saya susah? Kita semua harus berani melawan semua intimidasi iblis. Kalau iblis mendakwa hidupmu susah, hidupmu ini memang tragis, saudara harus melawan. Aku tidak akan pernah susah, karena aku tahu, wong yang terbaik disediakan, kok aku susah. Berkat dilimpahkan, kok aku susah. Allahku sudah memenuhi kebutuhanku tiap hari, bukan menurut kekayaanku, tapi kekayaannya Bapa di surga. Memang iblis, kalau engkau lihat, kekayaanku sudah bangkrut, tapi Bapakku tidak pernah bangkrut. Surga itu tidak pernah kehabisan stok. Dan firman Tuhan jelas berkata, Allahku kan memenuhi kebutuhanku bukan menurut kekayaanku. Kekayaanku bisa bangkrut, tapi kekayaan Bapa itu yang akan nanti dicurah-curahkan hidup dalam hidupku. Itu yang pertama. Yuk kita lihat, jangan khawatir. Kita lihat Matius 6 ayat 26. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Kita percaya hari ini Matius 6 ayat 26 kita baca. Pandanglah burung-burung di langit. Nah, kalau mau khawatir lihat burung di langit ya. Yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung ya. Lihat ya, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lah kita ini kan manusia, saudara. Nilainya kan lebih dari burung.
Makanya kenapa kesusahan sehari cukup sehari. Kalau burung di udara aja dipelihara oleh Bapak, diberi makan. Lah kita ini melebihi burung, masa kita satu hari tidak diberi makan? Tidak mungkin kan? Yang membuat saudara terlalu panik karena apa yang Tuhan sediakan hari ini, engkau berusaha untuk memikirkan harinya lebih dari satu hari. Tuhan sudah bilang gini, nak, berkatku ini pasti cukup. Hari ini engkau tidak bakal kekurangan. Tapi yang saudara pikirkan, maunya berkat Tuhan itu melimpah-limpah sampai meluber, sampai engkau punya cadangan untuk 10 tahun ke depan, baru engkau punya aman. Itu bukan cara Tuhan. Kalau engkau berpikir burung aja tiap hari dipelihara, diberi makan oleh Bapak, lah kita ini manusia, sesuatu yang dikasihi. Masa satu hari Tuhan biarkan saudara kelaparan sampai seisi rumah, sekalipun engkau di PHK sampai hari ini, engkau belum dapat pekerjaan dan tabunganmu benar-benar minus. Buktikan bahwa Tuhan tidak mungkin tidak pelihara hidupmu. Pasti engkau bisa makan, pasti engkau bisa tidur, pasti engkau bisa menikmati kebutuhan apa yang engkau butuhkan. Baik itu uang sekolah anak-anakmu, percayalah pada waktunya Dia akan pelihara semua yang saudara dan saya butuhkan. Itu yang pertama, Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Jangan khawatir. Yang kedua, lihat ya, Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, lihat ya, dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Lihat ya, khawatir bisa mengubah nasib saudara? Enggak kan? Saudara khawatir apakah keuanganmu bim salah, bim jadi kaya? Enggak kan? Justru makin khawatir, makin stres, makin depresi, imanmu enggak jalan, engkau enggak lihat jalannya Tuhan. Kalau hari ini engkau dalam kekurangan, tapi imanmu teguh, maka iman ini akan menggeser gunung. Masalah hutang jadi berkat. Itu kalau punya iman. Ada banyak orang yang hari-hari ini sudah keadaannya parah, imannya tidak ada. Gimana Tuhan bisa melakukan mujizat kalau iman rasa percayamu sama Tuhan aja sudah tidak ada? Yang saudara pikirkan cuma takut, khawatir. Saudara lihat, kalau firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja. Berarti yang kedua, jangan khawatir. Karena Tuhan berdaulat penuh. Yang bisa nambah sehasta, yang bisa mengubah kehidupanmu hanya kedaulatan Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, orang bilang mana mungkin sulit, susah, sekejap. Laut terbelah sekejap, Lazarus bangkit sekejap kalau sudah tiba waktunya Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, tunggu nak, sabar, sabar. Aku punya rencana yang jauh lebih besar. Terus gimana Tuhan suruh sabar sementara aku sudah butuh keadaanku kepepet? Tenang. Kalau aku berkata bahwa ketika engkau hidup dalam pemeliharaanku, aku punya kedaulatan. Tidak usah takut. Jadi yang pertama Tuhan pelihara, Tuhan berdaulat, makanya jangan khawatir. Yang ketiga, kita percaya Tuhan tahu jalan hidup dari awal sampai akhir. Kalau Dia izinkan penundaan, waktunya Tuhan belum terjadi, maka Tuhan pasti bertanggung jawab, Dia sebagai Tuhan. Yang ketiga, Matius 6 ayat 31 sampai 32. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Yang ketiga, jangan khawatir karena Bapak tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. 3 hal mulai hari ini tidak boleh khawatir. Yang pertama, kenapa? Tuhan pelihara. Ingat burung. Burung dipelihara, diberi makan setiap hari, lebih-lebih kita. Kita pasti dicukupkan. Berjalan aja setiap hari, jangan khawatir. Besok urusan besok. Yang pasti hari ini kita pasti dipelihara. Pasti bisa makan, pasti bisa hidup, pasti tidak akan dipermalukan. Yang kedua, Tuhan tetap berdaulat.
Di tengah engkau mengalami resesi, kena PHK, toko sepi, suami pasangan hidupmu selingkuh, Tuhan tetap punya kedaulatan. Tidak usah takut. Hari ini dia berdaulat penuh dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan setiap hari. Artinya hari ini jangan khawatir, Tuhan pelihara setiap hari, Tuhan berdaulat setiap hari, dari pagi hingga malam, dia tahu apa yang akan dia lakukan, dan Tuhan tahu apa yang dibutuhkan setiap hari. Itu sebabnya jangan terlalu mikir, 2 hari aja saya nggak mau mikir. Saya jalani hari ini 10 tahun lebih, kalau saya terlalu mikir beban di hari esok, saya mungkin jadi pasien rumah sakit jiwa. Tapi karena saya memikirkan hanya 1 hari, saya nggak mau khawatir, sehingga saya berjalan sampai 12 tahun, dan Tuhan membuat hidup saya makin lama makin kuat. Itu karena saya berjalan setiap hari. Yang kedua, yuk kita lihat. Hari ini apa sih? Jangan memikul beban hari esok. Saudara berjalan sama Tuhan itu cukup 1 hari. Kenapa? Yang pertama, karena kasih, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kasih tak berkesudahan, ya. Kasih setia Tuhan tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Jadi tidak usah mikir hari esok. Buka mata sudah ada kasih setia. Lah makanya kita jangan terlalu bawa bebannya hari esok ke hari ini. Cukup. Hari ini kasih setia Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Saudara jalani masalah, jalani proses di padang gurun dengan kasih setia Tuhan setiap hari, itu aja Tuhan ingatkan, nah itu lebih dari cukup. Kamu masa meragukan? Saya tanya ya, besar mana kasih setia Tuhan dengan masalah saudara? Besar mana saudara? Pasti besar kasih setia Tuhan. Masalahmu itu cuma kecil. Karena kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar dari masalahmu. Makanya kita jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Iblis datang bawa hutang. Iblis datang bawa wanita yang merusak rumah tanggamu. Iblis datang dengan vonis kanker. Dia menakut-nakutkan saudara dan saya, sehingga saudara hari ini seperti orang lumpuh, tidak punya iman. Orang lumpuh, tidak punya iman itu bahaya saudara. Tapi kalau kita hari ini punya kekuatan iman, maka kita percaya. Yang pertama kasih setia. Yang kedua Tuhan sediakan apa setiap hari? Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah, lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Apa yang disediakan Tuhan buka mata selain kasih setia? Kekuatan. Hari ini jangan lebay, enggak kuat Tuhan, mau mati loh, salah. Saudara, kalau itu saudara lebay, melo. Lah Tuhan sudah ngomong di firman-Nya, aku memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Saya kalau sudah sedih dulu, Tuhan bilang gini, semangat, semangat. Eli, semangat Eli. Jangan terlalu mikir hari esok. Lihat hari ini. Cukup loh ya kasih setiaku, cukup kekuatanku. Kamu tidak akan pernah melebihi kekuatan. Karena 1 hari kasih setia kekuatanku itu aku top up terus atas hidupmu. Aku support kamu berjalan. Makanya Tuhan bilang gini, semangat Eli, jangan pernah lelah. Terus maju. Mata ini jangan lihat fakta, mata ini pandang aku terus. Dan ketika saya mengikuti aturan mainnya Tuhan, saya hajar itu iblis. Saya bukan hajar suami lagi. Pasangan hidup saya berulah. Kalau dulu saya ingin hajar itu suami. Tapi saya sejak mengerti firman, saya berkata sama iblis, iblis, aku punya kasih setia yang sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup atas masalahku. Aku punya kekuatan. Ya, makanya Amsal 24 ayat 10 itu berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, maka kecil kekuatanmu. Makanya jangan pernah tawar hati. Kalau tawar hati, engkau semakin loyo, semakin gampang dikerjai iblis. KO nanti lama-lama. Dikerjai terus. Ya, yang ketiga, yuk bagaimana 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Ya,
Kita percaya hari ini jangan memikul beban hari esok, karena tiap hari ada kasih setia, tiap hari ada kekuatan, tiap hari apa yang Tuhan sediakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Nabi Elia, dan ia minum dari sungai itu. Kalau saudara tahu kisah ini, Nabi Elia itu ada di sungai Kerit pada waktu masa kekeringan dan kelaparan. Lihat ya, sungainya kering, masa-masa kekeringan kelaparan, Tuhan itu tahu bagaimana cara memelihara kita setiap hari. Hari ini nggak jadi masalah. Tuhan, aku tambah kering loh Tuhan. Keuanganku tambah kering. Keadaan rumah tanggaku sudah semakin, Tuhan. Nggak ada air yang manis, anggur yang manis. Tuhan bilang, nggak apa-apa. Aku tahu kok. Aku akan kirim nanti burung gagak yang membawa roti kepadamu. Kamu nggak sanggup menikmati apa hari-hari ini, semuanya serba kering. Tapi aku punya banyak cara, akan mengirim burung gagak yang membawa roti untuk engkau bisa mencukupkan semua kebutuhan. Tenang, tenang. Makanya hari ini jangan pikul beban hari esok. Hari ini jalani dengan apa? Dengan kasih setia, dengan kekuatan, dengan kebutuhan yang Tuhan cukupkan. Percayalah, satu hari ini saudara buka mata sehat, tutup mata juga pasti sehat. Saudara buka mata dengan semangat, tutup mata juga semangat pada waktu malam mau tidur. Karena saudara akan melihat bagaimana kasih setia, kekuatan Tuhan dan kebutuhan yang saudara butuhkan Dia sudah sediakan setiap hari. Yang terakhir, yuk kita lihat bagaimana menikmati hari ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca ya. Nikmati. Siapa yang hari ini tidak bisa senyum karena ingat hutang terus? Siapa yang depresi, ingat wanita tobat pelakor. Bu Eli gimana bisa nikmati hidup? Tiap hari bayang-bayang pelakor di pemandangan saya. Ya salah. Siapa yang suruh mikir, wong sudah tahu pelakor itu sampah. Pelakor itu iblis. Lah kenapa dipikiri wanita tobat? Lebih baik mikiri bakso, mikiri nasi goreng, mikiri yang enak-enak. Lah kok mikir hutang, mikir. Sudahlah, kita harus percaya tiap hari kalau Tuhan berikan kasih setia, kekuatan dengan kebutuhannya, maka kita ini nggak usah mikiri yang buruk-buruk. Sudah. Walaupun hutangmu besar, Tuhan bilang gini, satu hari tak jamin. Hidup. Sudahlah, percaya burung itu lo bisa makan. Aku yang sediakan. Masa kamu ndak aku pelihara? Bahkan saya lihat ada banyak ibu-ibu ya, yang hidupnya masa-masa susah ketika mereka hidup. Saya ajari, ayo ibu-ibu bangkit. Jangan mikiri suami terus. Jangan mikiri keuanganmu terus. Sudah bangkit, mikiri Tuhan. Mikiri kebaikan Tuhan, mikiri Tuhan itu dahsyat luar biasa. Malah ibu-ibu di tengah kekurangan hari-hari ini malah hidupnya gemuk, hidupnya sukacita. Bu, sekarang sudah enggak tak pikir ibu, apapun yang terjadi, pokoknya saya punya Tuhan segala-galanya. Nah ini luar biasa. Orang kalau masih mikiri uang segalanya, itu masih hidup dalam kedagingan, saudara. Tapi kalau orang hidup dalam roh, itu pasti nomor satu bukan lagi uang, bukan lagi mamon, bukan lagi pasangan hidup, bukan lagi masalah. Orang kalau hidupnya sudah dipenuhi roh Allah, hidupnya hanya mikirin Tuhan segala-galanya. Amin. Yang nikmati hari ini, yuk baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Gimana Bu Eli caranya nikmati hari ini? Ya berserah sudah. Wong yang memelihara kita Tuhan, nah kita mau berserah sama siapa? Mau berserah sama tetangga, ya tetangga nggak bisa pelihara kita. Mau berserah sama Pak Jokowi, ya Pak Jokowi ya nggak bisa pelihara kita setiap hari. Loh yang paling dekat itu loh ada. Sang pemelihara itu Tuhan yang selalu siap sedia pelihara. Tapi kita panik. Kita mikir, besok hutang sama siapa ya? Untuk bisa makan, beli beras, bayar ini. Besok
Mau hutang sama siapa ya Bu Ame? Tapi kemarin sudah hutang sama Bu Ame, sudah dikasih. Masa besok lagi cari lagi nomor telepon, data-data. Oh, ini teman lama saya mau hutangi besok. Lah berarti kalau hidupmu seperti itu, engkau tidak berserah sama Tuhan, tapi engkau berserah sama manusia. Lama-lama daftar nomor teleponnya itu habis kalau untuk mencukupkan kebutuhan hidup, dan hidupmu tidak akan lihat terobosannya Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, jadi orang terkutuk itu bisa diberkati Tuhan enggak? Tapi kalau hidupmu, firman Tuhan berkata, nak, serahkan. Kamu khawatir apa? Kamu takut suamimu meninggalkan kamu? Takut suamimu hari ini semena-mena sama kamu? Aku pemelihara. Aku memelihara engkau dan seisi rumahmu. Jangan takut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatirlah tentang apapun juga, apapun. Jadi tidak boleh loh ya. Khawatir itu tidak boleh. Satu bagian aja tidak boleh. Firman Tuhan berkata, apapun tidak boleh. Bu Eli khawatir dikit-dikit, oh tidak boleh. Semua bentuk khawatir itu bukan dari Tuhan, dari iblis. Jangan buka celah. Kalau khawatir itu virusnya iblis, saudara tetap masukkan pikiran, berarti saudara buka celah buat dikerjai iblis. Kalau firman Tuhan berkata, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka 3 hal, nikmati hari ini. Berserah, berdoa, bersyukur. Amin. Saya sudah selesai. 3 hal ini akan membekali saudara berjalan di masa yang makin sukar. Saudara bukannya loyo, tapi saudara akan berjalan makin lama makin kuat. Perbesar rasa syukur, perbanyak waktu doa, yaitu makin berserahnya total. Gampang enggak saudara? Serahnya total, perbanyak syukur, perbanyak doa. Itu akan menjadi kekuatan, saudara enjoy, nikmati. Oh, hari ini makan bakso, makan steak, hutang di depan mata. Lewat. Yang penting aku tahu, Tuhan pelihara. Mau wanita tobat, action, tidak ada masalah. Kalau Tuhan yang pelihara hidup rumah tangga saya pasti pulih. Keuangan saya pasti diberkati. Kesehatan saya, jujur ada banyak orang yang kankernya hilang, itu karena ketika dia enjoy. Kanker, dinikmati sama dia. Bukan dinikmati kankernya, tapi dia menikmati hari-harinya bersama Tuhan. Dia tidak mikir kanker itu sebagai momok lagi yang menakutkan. Dia tahu ada Tuhan segala-galanya di atas kanker yang dokter sudah menvonis, sudah tidak ada harapan. Ya, jadi 3 hal apa saudara? Jangan khawatir. Ya, kenapa? Karena Tuhan pelihara, Tuhan berdaulat, Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan. Yang kedua yaitu jangan taruh beban hari esokmu ke hari ini, tidak usah. Kenapa? Karena Tuhan itu sendiri yaitu yang tahu kebutuhan yang Tuhan cukupkan, sudah disediakan ada kasih karunia, kasih setia setiap hari, kekuatan, kebutuhan saudara dia sudah sediakan setiap hari. Dan yang ketiga, nikmati hari ini yaitu dengan berserah, berdoa, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bawa di dalam doa. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hari-hari ini kami tahu bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, tapi itu virus yang sangat mematikan hidup kami, mematikan iman kami, mematikan sukacita kami, mematikan pengharapan kami, mematikan roh doa kami. Kami tidak mau Tuhan dengan virus ini Bapak. Kami akan dibuat lumpuh nantinya sebagai orang benar. Tapi kami mau bangun iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mikirin apapun. Kami mau hari ini Tuhan untuk tidak akan khawatir lagi. Apapun kami tidak mau khawatir. Kami tidak mau bawa beban lebih dari 1 hari. Karena berjalan bersama Tuhan cukup 1 hari dengan tiang api, tiang awan saat ini juga hari ini percaya dengan mana Tuhan sudah sediakan. Dan kami mau menikmati
hidup kami hari ke hari bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Bu Ame dan seluruh pengerja. Kami tahu bahwa jeripayah mereka dalam Tuhan melayani tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, biar setiap kami yang alami pergumulan apapun, kami tahu bahwa Engkau sudah punya solusi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless semuanya.